modusnya. Sementara ini kan modusnya kalau kita bilang agak simple ya. Jadi asetnya emang di atas namakan terus cara memutar uangnya juga, cara mencuci uangnya juga sangat simple gitu. Ngomong terus. Ya, apakah ini bisa disebut jadi TPPU karena ngelihat modusnya yang sangat simple dan layeringnya juga nggak banyak gitu. Terus udah gitu, kedua jumlah uang yang dipakai itu kan dicampur nih. Istilahnya uang yang diduga dari hasil tindak pidananya kan dicampur dengan uang yang bukan. Nah, apakah persentase jadi kayak kan dia mau beli aset tadi kan, katanya si pelaku beli aset seharga 30 miliar. Ya kan, sementara uang yang diduga dari hasil tindak pidana itu kan sekitar berapa belas persen lah dari actual aset yang dibeli gitu kan ya. Nah, apakah itu nanti mempengaruhi? Itu loh maksudnya, karena persentasenya sebagai sebagai dana hasil tindak pidananya tuh dipakainya tuh hanya kecil gitu dibandingkan dengan nilai aset yang dibeli oleh si pelaku itu. Apakah itu mempengaruhi nanti, Bang? Itu sih. Saya tambahkan sedikit ya dari Encus ya, supaya komplit Mas Leon menjawabnya. Benar apa yang dikatakan Mbak Encus tadi. Jadi asbabun nuzul marwah dari diturunnya undang-undang TPPU ini karena memang untuk extraordinary crime yang rumit dalam menyimpan uang-uang kejahatan itu. Saya nggak nanya itu sih, Bang. Saya lebih nanya bukan. Saya hanya menambahkan di sini bahwa enggak, sebenarnya tapi pertanyaannya nggak gitu, Pak. Sorry, saya nggak gitu pertanyaan saya. Betul. Apakah mempengaruhi ini opini saya dulu ya. Nanti aja Pak, saya nanya dulu Pak, Bapak nanti aja. Saya dulu Pak, kesempatannya saya ya. Sorry Pak, Pak Nasir. Kita menjunjung tinggi harkat dan martabat wanita. Silakan. Pak. Ya gitu aja. Apakah bisa bila nilai uang dari tindak pidana itu persentasenya kecil dibandingkan dalam pembelian asetnya gitu? Satu itu, apakah itu bisa jadi dianggap ini TPPU? Satu, terus kedua, yaitu tadi karena layeringnya terlihat sangat simple, ya, ketahuan banget kan, ini rumahnya dibeli atas asetnya atas namanya pelaku, terus muternya juga cuma satu kali tuh duit ya, buat dicucinya kan, gitu. Jadi apakah kesimpelan modus dan nilai uangnya itu mempengaruhi keberatan atau bobot si TPPU-nya ini, Bang Leo? Itu aja sih pertanyaannya. Gitu. Kalau cuma aku itu aja. Oke, langsung saya jawab ya Pak. Ya. Saya jawab ya Bu ya. Langsung. Jadi Pak Nasir ya, tadi saya tegaskan kembali sembari saya jelaskan ya. Tindak pidana asal TPPU itu tidak harus extraordinary crime. Itu udah dibukain sama Mr. Z, tindak pidana asal dari TPPU. Perpajakan termasuk, penipuan penggelapan masuk, itu sudah diatur di situ. Artinya tidak hanya tindak pidana yang extraordinary crime juga. Jadi jangan salah memahami TPPU. TPPU itu yang penting, itu di yang huruf Z itu. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih. Itulah kenapa Undang-Undang ITE yang didakwakan ke Nikmir itu dapat menjadi tindak pidana asal dari TPPU dalam dakwaan kedua. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya menjawab dari pertanyaan Encus tadi, apakah dengan sederhananya proses TPPU-nya kemudian menjadikan ini bukan TPPU? Bukan begitu logika berpikirnya. Logika berpikirnya adalah terpenuhi nggak unsur di dalam pasal 3 dan pasal 3 itu. Kalau unsur di dalam pasal 3 itu terpenuhi, ya udah itu TPPU. Gitu loh. Itu kan ada tuh membelanjakan. Iya. Dia membayar rumah itu kan termasuk kategori membelanjakan kan. Betul. Nah, dia membelanjakan. Yang disuruh transfer siapa? Apakah dia sendiri? Kan enggak. Betul. Nah, disitulah nuansa menyembunyikan asal usulnya itu bisa dianggap terpenuhi. Seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah ditransfer cuman 10% atau cuma 11% atau 20% dari harga rumah? Teman-teman sekalian, aparat penegak hukum itu, kebetulan saya pernah nangani perkara TPP.
uang hasil tindak pidana asalnya itu cuma 100 M. Karena itu ditransfer ke rekening, dipakai untuk membeli sesuatu. Akhirnya uangnya si tersangka yang disita itu berapa? 560 M. Jadi hasil tindak pidananya itu cuma 100 M. Tapi yang disita, yang dirampas untuk negara itu adalah 560 M. Karena aparat penegak hukum itu menggunakan istilah filosofi kopi. Jadi ketika air dituangkan kopi setetes pun itu sudah bercampur seluruhnya. Jadi anggapannya mereka, ya rekening atau pembayaran yang digunakan untuk sesuatu itu dianggap sudah tercemar dengan TPPU-nya. Sehingga itu dianggap sebagai tindak pidana pencucian uang. Meskipun ya saya pribadi nggak setuju dengan metode penegakan hukum yang seperti itu. Karena apa? Uang itu kan ada nilainya, tetap bisa dihitung nilainya. Sehingga dalam konteks perkara Nikita Mirzani ini menurut saya, kalaupun itu dianggap pada TPPU, ya, kalaupun itu dianggap TPPU, maka TPPU-nya tetap hanya sebesar yang dipergunakan, yang ditransferkan, yang dibelanjakan, atau yang dialihkan. Hanya sebesar itu aja, nggak bisa kemudian melebar menjadi 30 M-nya itu dianggap TPPU semua. Kalau menurut pendapat saya ya, itu. Ada yang terlewat. Ada undang-undangnya nggak, Mas? Kalau yang masalah kopi, nggak, maksudnya yang tercemar, yang lain disita semua. Itu metode yang dipergunakan oleh aparat penegak hukum. Jadi nilainya Bilang saya tidak sependapat dengan metode itu. apa bobot nilainya itu nggak ngaruh ya berarti ya? Tadi kan saya udah jelaskan, Cus. Kalau saya sendiri berpendapat itu tidak berpengaruh, tetap namanya TPPU. Mau itu 10% kayak mau itu 1% kayak, selama unsur yang ada di pasal 3 itu terpenuhi, ya itu tetap TPPU. Begitu. Siap. Oke, thank you Bang. Pak Nasir, silakan Pak Nasir. Ada yang lain Pak Nasir? Artinya gini Mas Leon, tadi Mas Leon juga mengatakan dia juga nggak sepakat apabila hasil misalnya hasil kejahatannya hanya 4 M, tapi yang disita 40 M misalnya. Walaupun itu tidak ada korelasinya dengan nilai uang kejahatannya. Nah itu ada pasal-pasalnya nggak hakim atau penegak hukum bisa menyita asetnya itu semua di luar atau lebih banyak dari nilai kejahatannya. Itu yang menurut saya juga tidak sesuai dengan keadilan. Yang kedua, sebenarnya kalau tanya dasar hukum, Pak, ada pasal 39 Pak sebenarnya. Kalau untuk penyitaan, pasal 39 KUHP itu mengatur soal apa-apa saja yang boleh disita. Jadi barang yang berkaitan dengan tindak pidana itu bisa disita, Pak. Sebenarnya kalau untuk penyitaannya sah-sah saja, tapi kalau untuk dirampas ya tetap harus sesuai dengan tindak pidananya. Kalau pendapat saya ya. Terus yang kedua, tadi pasal 3 tadi, apapun kejahatannya kan begitu, selama itu memenuhi persyaratan pasal 3 di mana kejahatan itu tuntutan maksimalnya atau dakwaannya bisa atau tuntutannya adalah di atas 4 tahun, maka bisa diterapkan undang-undang TPPU kan begitu ya. Nah, kalau itu terjadi, maka ini akan menjadi presiden buruk penegakan hukum di kita tentang bagaimana itu bisa digunakan untuk kejahatan apa saja, sehingga yang tadinya misalnya tuntutannya itu adalah 4 atau bukan tuntutan atau maksimal ya, kejahatan itu bisa dituntut misalnya 4 tahun, padahal di situ tidak wajib ditahan misalnya, tapi karena ada pasal tambahan atau pasal tambahannya TPPU, maka itu kan bisa ditahan, sehingga ini bisa menjadi pasal karet, Mas. Bagaimana pendapat Bang Leon? Kalau menjadi pasal karet sih enggak menurut saya, karena gini loh, penggunaan pasal TPPU itu harus jelas. Pertama, dia itu menempatkan enggak memenuhi unsur membelanjakan atau enggak, itu kan di dalam pasal 3 itu ada uraian-uraian unsurnya, Pak. Jadi nggak serta-merta pasal TPPU itu bisa dipakai. Nggak serta-merta bisa dipakai, Pak. Jadi sebenarnya batasan-batasannya apa? Kalau di situ jelas dikatakan selama itu memenuhi persyaratan 4 tahun ya, ke atas,
maka itu bisa diterapkan TPPU. TPPU itu harus ada harta kekayaan. Bisa itu bukan berarti harus, Pak. Begini, bisa sama harus yang mana nih yang mau dijelaskan? Itu Pak Leonardo, ada bisa, ada harus. Oh enggak, jadi gini, pasal 2 ayat 1 itu tadi yang ditunjukkan Mr. Z itu menjelaskan tindak pidana asal dalam TPPU. Ya, itu loh. Hasil tindak pidana dalam harta kekayaan itu yang diperoleh dari tindak pidana itu disebutkan di situ A sampai Z. Gitu loh. Itu hanya menyebutkan tindak pidana asalnya. Bukan harus dipakai TPPU, nggak begitu, Pak. Wow. Jadi tidak semua penyidik langsung TPPU tidak. Harus melihat dulu perkembangan daripada hasil penyidikan itu. Kalau yang Nikita Mirjani di sini, Pak. Ya justru itu di dalam yang di Z itu kan bisa menjadi multitafsir, Mas. Karena tidak artinya Ya, apa? tapi tadi mengatakan bahwa harus atau bisa. Bisa itu tidak dilakukan juga nggak apa-apa, tidak ada keharusan di situ. Banyak kok orang pelaku judi tidak ada TPPU, tapi ada juga judol kemarin langsung TPPU ada. Jadi mungkin nanti dijelaskan kriteria itu, intinya bagaimana penyidik. Ya udahlah, memang ya harus kita terima situasi ini karena gini, misalnya seseorang kena. Ini baru namanya, halo Pak Nasir, ini baru namanya gentleman. Jadi apa yang kita baca kemudian kita sudah pahami, begitu ya sudahlah kalau begitu gitu. Lanjut untuk Bang Leonardo terkait dengan TPPU dengan tindak pidana korupsi, Pak Leonardo. Karena itu yang mungkin ya Pak Leonardo pernah menangani itu ya. Ya, kalau jadi korupsi bagaimana? Kan tadi ada korupsinya hanya 5 miliar, tetapi karena itu barang dijadikan aset akhirnya berkembang kemudian menjadi 45 miliar. Silakan dijelaskan Pak Leonardo. Jadi gini, prinsipnya itu adalah kalau contohnya ya, hasil tindak pidana korupsinya 3M. Kemudian 3M itu dikelola sama dia sehingga dari 3M ini bertambahlah hasil usahanya itu sebesar 5M. Artinya total asetnya dia berkaitan dengan 3M itu menjadi 8M. Ya 8M ini bisa disita karena apa? 5M-nya ini merupakan hasil dari tindak pidana juga. Pencucian uang itu. Ya, itu masuk pencucian uang itu. 5M-nya. Karena dia 5M itu adalah lahir atau bertambah karena 3M-nya saling berkaitan. Iya. Itulah namanya unsur Interupsi ya. uang. Interupsi itu kalau dikembangkan uangnya. Kalau tidak dikembangkan seperti kasusnya Nikita hanya menambah pembayaran kalau tidak uang dikembangkan rumah ya dia sesuai gimana? dengan hasilnya, Pak. Oh ya benar itu, berarti betul. Jadi asumsi tadi Ibu tadi yang mengatakan bahwa apakah ini nanti akan berakibat hukum terhadap nilai asetnya Nikita yang tadinya 30 miliar dia beli rumah ditambah 2M habis hasil kejahatan, apakah itu nanti disita semua? Kan tidak juga kan, karena tidak ada nilai berkembangnya uang itu untuk bisnis atau dikembangkan menguntungkan gitu. Ya tidak. Yang kita cari itu ada yang 600 jutanya yang belum ketahuan Pak. Tapi kita tidak bisa bahas sekarang karena belum fakta sidangnya belum keluar. Nanti Jadi, setelah terdakwa nih kita ya. Izin Mr. J, saya mau nambahkan, di dalam perkara tindak pidana pencucian uang itu berlaku yang namanya follow the money. Jadi ketika itu duitnya diterima cash pun, kayak kasusnya NM ini kan katanya cashnya 2M tuh. Nah, terhadap 2M ini berlaku namanya follow the money. Duit 2M ini dikemanain, itu pasti diikutin terus. Ya, oke. Yang sudah masuk di dakwaan kan itu 1,4 kan disetor tunai lagi tuh untuk bayar ke PT. Ya. Nah ada 600 juta nih, itulah yang sedang diikuti follow the money-nya. Dipakai untuk apa, dimasukkan ke rekening mana. Dan di dalam perkara TPPU Pak,
Dan di dalam perkara TPPU, karena belum betul, karena belum masuk ke apa namanya penjelasan atau keterangan terdakwa nantinya, maka saya tidak akan membahas itu nanti biar dijelaskan. Pasti ada pertanyaan nanti, tapi tunggu penjelasan dari Nikita Mirzani. Begitu ya Pak Leonardo ya. ya betul, karena kan di dalam undang-undang TPPU itu terdakwa wajib untuk menjelaskan asal-usul hartanya, bukan hasil tindak pidana. Oke, terima kasih Pak Leonardo. Ini ada Bu Orsina, mungkin ada pertanyaan untuk Pak Leonardo atau Pak Nasir. Silakan Bu Orsina. Ya, selamat sore Mr. G. Selamat sore Selamat juga buat sore. yang lain. Pertama, tadi saya dengar dari Pak Nasir yang bilang, kenapa dia takut kalau produknya tidak bermasalah, kenapa mau bayar, berarti dia ada yang disembunyikan. Jadi begini Pak Nasir ya, di dalam bisnis, apalagi pebisnis, banyak yang ditakutkan. Salah satunya itu adalah uang tak terduga, yaitu untuk menutup atau mengamankan bisnisnya, bukan karena ada yang salah. Kadang kita takut sama, misalnya ada beberapa kita bilanglah preman datang. Misalnya kita lagi buka usaha. Ntar dulu, Bu. Mau nanya, sampai nanya kepada siapa? Bang Nasir tadi udah turun ya. Orangnya udah pergi, Bu Orsina. Oh iya. Loh, Jadi kan sudah. itu yang selalu, atau ini yang sering yang komen, bahkan banyak juga yang komentar ya kan. Kalau nggak salah kenapa mau bayar gitu. Jadi itu selalu diulang-ulang gitu. Padahal dalam pasal 369 itu tidak dikatakan, kan di situ dikatakan pemerasan, bukan pemerasan tapi membuka rahasia, meminta sesuatu, baik bisa barang ataupun uang, dengan mengancam akan membuka rahasia. Tapi di situ kan dijelaskan rahasia baik atau rahasia buruk. Artinya ketika misalnya seseorang meminta ke kita uang, misalnya untuk ini kasih saya uang segini biar nggak kubocorkan rahasiamu, biar nggak publikasikan keburukanmu, katanya. Di dalam pasal 369 itu kan itu yang dimaksud, bahwa seseorang tidak boleh mengancam, meminta sesuatu kepada orang lain yang dengan mengancam bahwa akan membuka rahasia. Jadi itu dalam kasus yang lain, artinya ya di sini yang didakwakan kan pemerasannya yaitu. Jadi nggak ada lagi di sini istilah kalau produknya bagus kenapa takut, kenapa mau bayar, bukan itu. Kadang orang, nah di situ dibilang orang membayar, sepakat membayar dalam tekanan, kan itu yang dilindungi dalam pasal 369. Ketika orang dalam tekanan itu tidak boleh misalnya ketika kita dalam tekanan memberikan uang agar orang lain tidak mengganggu kita. Nah, di dalam pasal 369 itulah dia dilindungi warga negara yang dalam tekanan terpaksa memberikan uang. Artinya begini, ketika saya punya usaha, datang orang preman minta uang keamanan lah, uang inilah biar nggak diganggu, biar nggak ribut, biar nggak bikin kekacauan, kita ngasih uang itu. Kita memang ngasih, bukan sepakat, tapi supaya kita aman aja. Tapi kan itu tetap, namanya kan tetap pidana, tetap kena pasal gitu. Nah, terus yang Bu Orsina. Oke, satu dulu Bu, sudah panjang ini. Biar ditanggapi dulu dengan Pak Leonardo. Pandangannya seperti apa terkait dengan yang Bu Orsina sampaikan tadi. Silakan Pak Leonardo. Oke. Jadi betul yang disampaikan oleh Bu Orsina ya. Jadi mereka ini ada, kalau menurut saya itu ada kesesatan berpikir, apalagi mereka beranggapan bahwa uang yang diberikan ke Nikita Mirzani itu adalah suap ya. Mereka ini lupa bahwa di Indonesia suap di swasta itu belum ada kriminalisasinya. Kalau di Indonesia yang dinamakan suap itu ya pemberian uang, pemberian hadiah atau janji kepada pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara. Itu yang disebut suap. Nah, teman-teman juga harus bisa membedakan ya antara mana itu dikasih, mana itu diminta. Kalau dikasih itu inisiatifnya itu dari pemberi uang.
Kalau di Inisiatif. iya, jadi untuk membedakan kasus ini ya, ini diminta, ini ada permintaan atau ini dikasih secara cuma-cuma. Itu dari siapa yang berinisiatif atas penyerahan uang itu. Kalau diminta, itu berarti permintaannya datang dari orang yang menerima uang. Si pemberi uang itu tidak pernah ada inisiatif, tidak ada kemauan untuk memberi uang, tetapi karena diminta, maka dia memberi. Sedangkan kalau dikasih seperti yang mereka pakai selama ini, ya inisiatifnya si pemberi. Kalau dalam kasusnya Nikita Mirzani sesuai dengan keterangannya Reza Gledis ini kan bukan inisiatif dia untuk ngasih duit karena diminta. Itu fakta yang sudah terjadi di persidangan. Jadi sebenarnya saya sejak awal itu sudah memberikan pendapat. Kalau Nikita Mirzani mau bebas dari dakwaan, dia harus bisa membuktikan pemberian atau penerimaan uang 4 miliar itu bukan karena ada suatu paksaan, gitu loh. Meskipun ada kesepakatan, tapi ketika kesepakatan itu dibuat karena ada cacat kehendak, itu tetap dapat dianggap sebagai pemenuhan terhadap unsur 369 atau Undang-Undang ITE-nya. Seperti itu, Pak. Putus-putus kayaknya nih. Oke, silakan Bu Orsina, sudah paham ya, udah clear ya, teman-teman juga di bawah udah clear. Ini ada mau lagi Bu Orsina, saya kasih kesempatan dulu sama Nir. Nir, lanjut Nir. Mr. G, saya Nir kayaknya Sky. ya hari ini saya terpukau nih Mr. G ya, bahwa saya seorang mendapatkan kuliah hukum ini. Ya, banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dari Bang Leonardo, dan karena Kak Njus bilang dia mengidolakan Bang Leonardo, saya juga mengidolakan Bang Leonardo. Terima kasih Mr. G. Bisa aja, Pak. Sama dengan tapi aku mau nanya dong, kalau misalnya ini menurut pandangannya Bang Leonardo sama menurut pandangannya Mr. Z, kita kan sekarang melihat apa ya, sesuatu yang di luar logika kita yang biasa gitu ya. Maksudnya kita kan dihadapkan pada penggiringan opini ya saat ini yang luar biasa gitu. Maksudnya apa ya? Maksudnya kita dilihatkan pada seorang terdakwa di pengadilan yang saat jaksa sedang bertanya kepada saksi, dia teriak-teriak, dan itu yang belain banyak gitu loh. Maksudnya dan ya itu banyak hal-hal yang di luar logika kita, tapi kita jadi, maksudnya gini ya, banyak hal-hal yang menurut kita itu sudah common, sudah awam, tapi kita kayak dipaksa harus menjelaskan ulang kepada orang gitu, yang kita pikir nih, ya lu kan harusnya udah paham ya. Itu loh maksud saya, ini menurutnya Bang Leo sama Mr. Z, ini fenomena apa ya? Kira-kira itu aja sih saya ingin bertanya karena ini sangat lucu. Ya itu aja. Nanti habis kalau udah dijawab aku bikin turun ya Mr. Z ya sama teman-teman semua. Ya. Silakan. Kalau saya tahu sih ya, karena apa namanya ya, mengidolakan seseorang sudah sampai di puncak ya, itu idola mati lah bahasanya. Tapi saya tidak bisa memang kita tahu, oh ini cinta mati, cinta buta lah bahasanya. Tapi saya tidak mampu menjelaskan karena bukan keilmuan saya. Nanti saya digugat nanti. Kalau mengenai pasal, mengenai teknik penyidikan, kemudian apa namanya sistem peradilan, mungkin saya bisa. Tapi kalau menilai manusia dengan segitu banyak teriak-teriak macam-macam, sudah dijelaskan itu nggak paham. Loh, jangankan sudah dijelaskan, ini sudah selalu membuat 50-50, bukannya dipahami malah dihujat. Sudah ada bilang amplop berapa, aki-aki, tidak tahu mereka bahwa kita ini memberikan edukasi. Gitu. Mungkin Bang Leonardo mungkin bisa menjawab karena mungkin Bang Leonardo punya pandangan lain, silakan. Ya, kalau saya melihatnya ini karena ini ya, sebenarnya ini bisa terjadi begini karena kalau menurut pandangan saya itu ketua majelisnya kurang tegas, Mr. Z. Kenapa saya bilang kurang tegas?
sesuai dengan KUHP, ketua majelis hakim itu kan punya kewenangan untuk mengingatkan si terdakwa supaya tertib, ya kan? Ketika dia tidak tertib, di dalam KUHP juga dibenarkan kok kalau majelis hakim itu mengeluarkan terdakwanya. Nah, sebenarnya kalau dari sisi lain, saya justru sebagai orang yang paham KUHP, saya justru bertanda tanya, kenapa nih majelisnya kok nggak berani tegas sesuai KUHP ya? Orang live pemeriksaan saksi disiarkan secara live di TikTok, Ya. teriak-teriak di Ya, ruang sidang, dibiarkan saja. Oke. Padahal itu kan sebenarnya udah melanggar KUHP itu. Ya. Nah, kalau yang ini tanggapan yang terakhir ini Mas Nir nih yang paham nih. Ayo Mas Nir, lanjutkan. Iya. Kenapa itu nggak tegas Nir? Nir dulu Nir, ayo Nir. Kalau dibilang hakim tidak tegas, saya nggak bisa jawab ya, Mr. G, karena mungkin banyak pertimbangan dari hakim gitu loh. Karena mungkin ini adalah kasus yang dilihat oleh seluruh Indonesia, sehingga dia juga berhati-hati, mungkin ya dia berhati-hati gitu loh, bukan tidak tegas, kurang tegas gitu loh. Tapi saya lihat di persidangan yang terakhir itu, saya lihat hakim mulai berbenah diri dan yang lainnya berbenah diri. Juga kita lihat dari terdakwa juga berbenah diri gitu loh. Karena apa? Karena saya setuju banget dengan pendapatnya Mr. G bahwa ini harus dibatasi, benar gitu loh. Dengan dibatasi, akhirnya apa? Persidangan berjalan smooth ya, bagus gitu loh. Dan terdakwa juga tidak terpancing emosinya, ya kan? Soalnya kita lihat kan, terdakwa itu adalah orang yang eksplosif gitu ya, mudah meledak dengan bantuan mesiu-mesiu dari pendukungnya gitu loh. Kemarin itu benar-benar dia lebih bijaksana berbicara. Cuman nih Mr. G, pada saat dia keluar dari persidangan, dia memberikan jawaban ke wartawan, ya begitu lagi gitu loh, menjelekkan lagi, ya kan? Nah, saya nggak tahu apakah ini memang habitnya dia atau ini adalah personal brandingnya dia, saya nggak tahu. Terima kasih. Oke, itu Bang. Jadi kami juga menyuarakan terkait dengan pelaksanaan persidangan. Tetapi kan apalah artinya kita bukanlah hakim yang ada di sana, jadi menyuarakan dengan sedikit ekstrim mungkin ya. Itu kita sudah lakukan. Silakan Orsina kayaknya mau ngomong kamu. Oke, Bang Mr. Z, aku izin turun dulu ya. Jadi tapi sebelum turun aku boleh titip satu kata ya. Reminder buat kita semua, ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia, bukan negara kesatuan Republik Influencer. Oke, itu aja. Terima kasih semuanya. Itu juga sudah pelanggaran karena permintaannya satu kata, setelah saya hitung tuh 20 kata. Satu bait, Mr. G, satu bait. Oke, Mbak Orsina, silakan. Oke, Mr. G tadi menjawab pertanyaan Mbak Kus yang udah turun tadi ya, kenapa seperti seolah-olah bisa hakim aja sampai kayak takut sama terdakwa ini gitu. Nah, itulah menjawab kenapa Dr. Reza sampai mau memberikan uang segitu banyak. Karena pengaruhnya terdakwa ini sangat besar, pengikutnya itu nggak mau tahu benar salah, harus diikuti dan seperti terhipnotis lah. Kan itu. Jadi bukan karena dia merasa orang memberi, bukan karena memang produknya bermasalah, belum tentu ya, kita pun belum tahu, tapi secara ini belum tentu salah, tapi karena ketakutan bahwa dia akan mengalami masalah seperti beberapa pemilik skincare yang lain juga yang nggak mau melapor sebenarnya. Jadi bukan hanya satu atau dua, banyak pemilik skincare yang ketakutan sama si terdakwa ini sebenarnya. Tapi ada yang berani lapor, ada yang nggak mau repot dan nggak mau ribet, ada yang takut juga nanti malah produknya jadi maksudnya kurang, artinya bisnisnya terganggu lah.
Nah, itu sebenarnya nah, untuk Dokter Reza ini kenapa sampai, kan ada dibilang kenapa, sebenarnya yang ditakutkan Dokter Reza ini bukan yang sekarang aja. Karena ada ancaman, kalau yang 4M ini hanya untuk setahun, berarti nanti tahun depan akan diperbaharui lagi, kemungkinan dia akan minta lagi. Itu yang ditakutkan, makanya sekarang dilaporkan supaya tidak ada lagi mengulang lagi pengancaman selanjutnya, karena ada di situ. Jadi di dalam telepon yang disita polisi itu sebenarnya udah ada terbaca bahwa si terdakwa ini akan memperpanjang lagi tahun depan, akan mencari masalah lagi untuk minta uang lagi gitu. Itu yang ditakutkan dan beberapa pemilik pemilik skincare ini. Jadi itu yang diantisipasi kenapa harus memberikan uang itu gitu, menurut yang saya dengar gitu, Mr. Oke, berarti sependapat dengan Bang Leonardo nih, ada tekanan di luar, bukan secara fisik tapi ada tekanan pengikut yang begitu masif begitu. Bang Leonardo, silakan. Jadi sebenarnya Mr. Z, mau itu produknya Reza Gladys bermasalah, itu tidak menghapuskan pidananya. Itu nggak akan menghapuskan, karena apa? Intinya itu, ini ya, kalau saya logika berpikirnya sederhana. Kalau mereka ngotot membuktikan produknya Reza Gladys bermasalah, itu semakin mengkonfirmasi bahwa mereka menggunakan informasi itu untuk meminta sesuatu. Gitu. Makanya Hotman kan udah berpendapat dia bahwa sebaiknya mereka fokus soal duit 4M. Jangan fokus soal produk ya, karena memang dakwaannya bukan soal pencemaran, tapi soal Bang Leonardo, sesuatu. Bang Leonardo, Siap. pendapat fokus itu justru sejatinya dari Bang Leonardo. Iya, anak buahnya dia Yang saya live. iya, bukan dari Hotman. Justru dari Bang Leonardo nih, bahwa lebih baik fokus karena sesuai dengan dakwaan, adanya pemerasan, adanya TPPU, bukan masalah skincare. Sebenarnya itu pendapat dari Bang Leonardo. Hotman kan cuma ngikuti Bang Leonardo aja itu. Tapi karena Hotman Enggak begitu juga, Pak. karena Hotman terkenal, maka banyak pengikutnya. Begitu menurut saya. Bang Ji, Mr. Ji, saya nanya dong, dari tadi saya nggak dikasih tanya. Perasaan barusan tadi bertanya. Mana tadi kan saya dimintain pendapat. Saya belum bertanya. Oke lah. Silakan Anda menjawab. Iya, kok menjawab. Kan Anda bertanya. Bang Leonardo, ya, sampai saat ini saya tidak melihat penasihat hukum terdakwa itu memberikan sanggahan dan bukti bahwa terdakwa itu tidak melakukan apa yang didakwakan. Ya, saya tidak melihat itu. Saya tidak melihat itu karena apa? Yang selalu dibahas adalah produk lagi. Ya, saya mau tanya, apakah itu memang strategi, ya, yang pertama, ataukah memang mereka tidak mengerti? Terima kasih. Oke, saya jawab, Bang. Jadi sebenarnya itu udah kebaca sejak awal. Makanya sejak awal penasihat hukumnya itu menggiring bahwa perkara ini, bahwa dakwaan jaksa itu adalah pencemaran nama baik. Nah, kenapa kemudian mereka sekarang fokus ke produk? Mereka mau membuktikan bahwa yang disampaikan Nikita itu adalah benar. Karena yang disampaikan Nikita itu adalah benar, maka pencemaran nama baiknya tidak terbukti. Gitu loh. Jadi mereka ini menggiring opini. Karena saya yakin mereka nggak bisa membantah soal ancaman itu. Makanya kan dari awal juga mereka kan menggiring bahwa ini ada kesepakatan, ada perjanjian. Kalau kita ingat lagi kan ada gugatan wan prestasi yang mereka ajukan kan. Nah, di gugatan wan prestasinya itu kalau kita lihat di amar di petitumnya mereka itu kan minta supaya perjanjian review skincare baik-baik itu dinyatakan sah. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau itu memang kesepakatan yang sah untuk review skincare, pertanyaannya, apakah review skincare itu sudah dilakukan? Jawabannya kan enggak. Mereka itu mendalilkan, tapi di satu sisi membantah sendiri dalilnya. Si PH-nya ngomong ini
ada perjanjian, ada kesepakatan review, tapi si terdakwanya ngomong itu pemberian cuma-cuma. Makanya mereka ini menurut saya bingung mau pembelaannya gimana. Nah, yang paling gampang untuk menggiring opini publik kan skincare bermasalah, maka itu terus yang disuarakan. Bang, Leonardo, punten satu dia. Pada saat membela terdakwa Nikmir, dia itu kan terus yang dikemukakan kan bahwa itu adalah pencemaran. Tapi saya tidak melihat pada saat dia membela terdakwa Mail. Pada saat itu saya dengar jelas sekali bahwa developer bilang bahwa diskon itu tidak hanya diberikan kepada terdakwa Nikmir, tapi juga kepada yang lain. PH-nya diam aja tuh. Kira-kira gimana tuh? Karena udah ya itu tadi bang, mereka tuh kan nggak paham bedanya diskon sama endorse aja, mereka nggak paham. Diskon itu kan pemberian sepihak dari pemilik barang. Kalau endorse itu ada perjanjian timbal balik. Ya udah kau saya kasih kamu uang, tapi kamu endorse, tapi kamu ini ya bantu ya untuk menaikkan jualan saya. Itu endorse. Jadi ada hubungan timbal balik. Kalau diskon kan hubungan sepihak. Itu aja mereka Maksudnya nggak gini, Bang. memahami. Maksudnya gini Bang Leonardo, jadi maksudnya gini, pada saat dia membela terdakwa Nikmir, dia jelas-jelas bahwa itu pencemaran. Tapi pada saat dia membela terdakwa Mail, kok sepertinya ya dibiarkan aja bahwa itu adalah pemerasan gitu. Gimana? Siapa memang Mael? Emang Bukan, Mael jadi- siapa? Jadi gini bang, mereka tuh kan sejak awal bilang juga, nih kita nggak pernah komunikasi sama Reza Gladys, nih kita nggak pernah menghubungi dia, tidak pernah bertemu. Jadi mereka itu berusaha membebaskan diri dari Mail. Padahal mereka lupa dakwaannya itu kan menggunakan pasal 55 turut serta. Gitu loh. Tidak perlu nih kita harus berkomunikasi langsung dengan Reza Gladys. Turut sertanya itu sudah terpenuhi dengan oh ternyata uangnya itu digunakan untuk kebutuhan Nikita Mirzani. Itu aja udah cukup. Sudah menentukan, sudah membuktikan bahwa ada meeting lainnya. Jadi skenario yang terjadi tuh kalau saya lihat ini, oh dengan dia ngomong Nikita nggak pernah ketemu, Nikita nggak pernah komunikasi, berarti ini dia mau ngomong, ya kalaupun ada pemerasan itu si Mail bukan saya, gitu loh. Tapi kan terbukti Bang dari chat-chat itu kan memang dia yang nyuruh Mail ngomong ke dokter balon biru, silakan kamu seperti melatih Mail atau ya seperti itu. Nah itu kan terbukti turut sertanya bang, tapi tidak membuktikan Nikita Mirzani pernah berhubungan langsung dengan Reza Gladys. Kan di awal-awal kan mereka selalu bilang gitu. Nikita nggak pernah ketemu Reza Gladys, Nikita nggak pernah komunikasi atau telepon-teleponan dengan Reza Gladys. Kapan saya minta uang? Kan selalu begitu. Ya. Nah, terima kasih Bang Leonardo. Sudah. Saya Bang Leonardo tetap di sini karena ini menarik perhatian teman-teman semua. Ini ada kehadiran ini yang mengatasnamakan dirinya adalah pemuda intelektual. Silakan pemuda intelektual. Oke, selamat sore semuanya. Tunggu dulu. Pakai nada yang lembut. Gak bisa loh bang, kami anak Medan nih cara ngomong kami kayak gini. Jadi Kalau saya bukan anak Medan, tapi sekalian, anak Samosir. kita langsung ke poin aja ya. Memang betul ya, Nikita Mirzani tidak meminta secara langsung, tetapi dia melakukannya itu melalui Ismail Marzuki. Artinya apa? Di sana kan dia menyuruh tuh. Artinya ada tindakan Nikita Mirzani untuk melakukan meminta duit ya dengan melalui Ismail Marzuki. Nah di sini yang tertumbalkan itu adalah Ismail Marzuki. Nah sebetulnya aku udah kasihan kali sama Ismail itu kan, karena kan kalau misalkan dalam dakwaan itu kan semuanya dibantah sama Nikmir, lo bukan saya, tapi Mail gak bakalan langsung turun tangan, turun ke jalan, turun ke HP ngechat si Reza Gladys minta sekian miliar, minta sekian juta, puluhan ratus gitu ya. Kalau misalkan itu tidak
dari mulutnya Nikita Mirzani. Gak mungkin teman-teman. Tolong Cing, nanti dulu Cing, kalau mau lahiran nanti Cing, aku mau. Bentar Bang, aku keluarkan Ji, halo Mr. Ji, bentar. Mr. Ji, bentar dulu Mbak Pemuda, sama-sama orang Medan dilarang saling mendahului. Tapi maaf kali ini saya minta izin. Lanjut. Mau nanya nih ke Bang Leonardo. Jika nanti misalnya andaikan pasal pemerasan tidak terbukti. Bang Leonardo mau tanya nih Mr. Ji, jika berandai-andai dulu kita ya, tidak terbukti pemerasannya itu, apakah dengan sendirinya pasal TPPU-nya akan gugur? Terus yang kedua, jika pemerasannya terbukti, apakah TPPU-nya otomatis berlaku juga? Nah, itu yang pertanyaan pertama. Yang kedua, pandangan saya, ngasih pandangan satu lagi, tapi habis ini saya turun ya Mr. Ji ya, udah habis lobet saya. Nah, untuk ini pendukung NM ini kayaknya cuman Tuhan pun nanti kalau seandainya nih NM ini bersalah, mungkin mereka akan mengatakan bahwa Tuhan disuap. Itu aja, terima kasih. Oke. Karena aja sekelas BCA jadi bilang disuap. Enggak, lanjut Bang, lanjut. Jawab Bang, jawab dulu. Bang Leonardo, silakan Bang Leonardo. Ada 2 mahasiswa itu, Bang Leonardo. Oke, yang pertama, kalau pemerasannya tidak terbukti, ya otomatis TPPU-nya tidak terbukti. Karena tindak pidana asalnya kan pemerasannya. Gitu. Kemudian kalau pemerasannya terbukti, apakah otomatis TPPU-nya terbukti? Sebenarnya enggak juga, karena kan pasal 3 itu ada unsur-unsurnya. Gitu. Apakah uang hasil pemerasannya itu ditransferkankah, dibelanjakankah, sesuai dengan unsur pasal 3-nya. Kalau unsur pasal 3-nya sudah terpenuhi, maka TPPU-nya akan terbukti. Seperti itu. Nah, Bagaimana Bu Arsina? Puas, Bu Arsina? Oke, terima kasih Bang Leonardo. Satu lagi untuk pendukung Nikmir. BCA itu Bang besar loh. Mereka itu Bang paling top di Indonesia. Masa Malah kalian Emma Waroka aja sekarang bilang katanya Google disuap oleh. Nah itu, jadi tolonglah kalian berpikir, bukalah sedikit pikiran gitu. Jangan mau dibodohin terus, karena orang-orang seperti kalian inilah kenapa NM ini bisa memeras orang pengusaha-pengusaha, karena kalian cepat percaya dan nggak mau tahu dan nggak mau mencari fakta dan bukti, maka kalian terima semua omongan NM, maka dia bisa memanfaatkan kalian yang kurang-kurang pintar ini, yang ngotot, yang ngeyel ini untuk memeras orang lain. Terima kasih, saya turun ya Mr. Ji. Ya, sama-sama. Tapi kakak udah lihat belum Emma Waroka? Saya mau bertanya tentang saya mau nanti di PT saya mau saya bikin itu PT saya, soalnya PT saya. Oke, makasih Mr. Ji. Ya, sama-sama. Saya mau bertanya, apakah Bang Mesya itu boleh mengotak-atik? Langsung dijawab. Langsung dijawab, dia langsung mulutnya anjir, gue ngakak Bang. Mana distil lagi sama Bang. Tuh, itu kalau nggak dihentikan itu ngoceh terus. Silakan dijawab, apakah bisa di otak-otak itu Bang BCA? Rekeningnya. Saya tuh bingung sebenarnya Bang, istilah otak-atik ini yang mereka pakai. Bukan otak-atik Bang, tapi di ini katanya Bang. Obrak-abrik. Obrak-abrik Bang. Di obrak-abrik, mau bayangin Bang. Pasarnya orang jualan di obrak-abrik baru masuk itu Bang. Tapi kalau capek banget. Kalau obrak-abrik malah makin kacau lagi, karena gini, keterangannya Bang BCA kemarin itu mereka diminta untuk menyerahkan rekening koran untuk transaksi bulan November 2024 sampai Februari 2025. Gitu. Dan permintaan itu sesuai dengan ketentuan pasal 72 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Mereka kan selama ini ngomong bahwa wajib izin nasabah. Nggak ada kewajiban untuk izin kalau itu dalam kasus tindak pidana pencucian uang. Iya, Bahkan di pasal 72 ayat 2 itu udah ditegasin bahwa rahasia bank itu tidak berlaku
Apabila terkait dengan ketentuan pasal 72 ayat 1. Jadi dalam kasus tindak pidana pencucian uang, rahasia bank itu dikesampingkan. Dan untuk permintaan rekening itu nggak perlu izin ketua pengadilan. nah fix abang udah disogok nih. Capek banget aku tuh. Nah, terus kayak gini loh Bang, maksudku gini, PH-nya itu aku rasa dia mengerti dong Bang, dia kan mengerti hukum kan, makanya dia dijadikan sebagai PH kan oleh Nikita Mirzani. Tetapi kenapa PH-nya ini mengiyakan ingin mensomasi, sedangkan ku rasa ya dia tuh tahu di dalam waktu mata kuliah aja, di perkuliahan aja dia tuh sudah mengerti sebetulnya bahwasanya ketika sesuatu hal terjadi, ada tindak tanduk tentang pencucian uang atau disinyalir orang itu melakukan korupsi gitu kan Bang, otomatis bank ini dia bisa memberikan legal standing, mereka berhak memberikan ketika memang yang membutuhkan itu adalah penyidik, guna untuk mengetahui apakah benar aliran dana tersebut masuk ke dalam rekening itu kan gitu kan. Nah tapi mereka ini ketika kita kasih tahu dibilangnya kita menggiring opini, kita sok tahu, kita dibayar, kita buser, gitu loh katanya loh. Ya nggak usah. Tunggu, saya jawab dulu yang saya jawab dulu. Jawab dulu khusus yang ini tadi ya. Mengapa PH-nya kok begitu? Mungkin salah PH. Seharusnya PH-nya ini ya pemuda intelektual ini. Nah makanya aku bilang harusnya aku loh ya jadi PH-nya loh. Terus ya Bang ya, Abang bayangkan sebetulnya, makanya tadi kemarin itu sudah aku bahas juga. Pendukung Nikita Mirzani ini sebenarnya ya Bang, mereka ini tidak menginginkan Nikita Mirzani ini bebas sebetulnya. Karena apa? Kalian lihat tindak tanduk kelakuan mereka itu seperti apa. Justru itu membuat Nikita Mirzani makin jatuh. Contoh hal kecil ya. Ketika di persidangan, ada etika persidangan. Di dalam persidangan harusnya kita tuh harus bersikap sopan santun ya. Ini persidangan dibuat seolah-olah menjadi konser di tengah hutan. Gitu. Kan maksud gua nggak logis Bang. Nggak logis loh Bang. Ya. Kenapa dah? Coba diulangi itu yang kata-kata terakhir lu. Iya, mereka tuh berteriak bersorak-sorai, ini tuh tidak ada lagi marwah persidangan tuh, udah nggak ada lagi di mata orang-orang yang sok paham, sok ngerti, sok tahu itu loh, yang sok pembela. Padahal dengan tingkah laku mereka itu membuat semuanya itu menjadi pertimbangan. Ngereoknya dia, ngereoknya fans dia di sana itu menjadi pertimbangan hakim loh. Dengan penghinaannya dia kepada jaksa penuntut umum, penghinaan dia kepada hakim, cara dia mencerca. Sekelas Tom Lembong aja, sekelas Ferdi Sambo aja, mereka menghormati persidangan loh. Oke. Bang Leonardo. Kalau kata orang Medan, keren kali kakak ini. Ya emang aku tuh emang keren aku tuh Bang. Maaf ya. Bang Leonardo, seberapa besar pengaruh pendukung yang begitu masif di ruangan sidang terhadap semangatnya Nikita Mirzani sehingga melakukan hal-hal di luar nalar? Silakan Bang Leonardo. Ya mereka itu kan berharap terjadi penggiringan opini. Iya tapi nggak bisa untuk otak-otak encer kayak aku. Tujuannya mereka supaya hakimnya itu takut. Hakimnya takut, akhirnya iya, hakimnya takut, diputuslah bebas atau lepas. Apalagi mereka tuh kan bilang, saya mau somasi Bank BCA. Kehadiran Bank BCA di situ kan melalui wakilnya itu sebagai saksi. Benar. Saksi TPPU itu ada pasal 87. Saksi ada perlindungan itu tidak saksi bisa loh, Bang. dituntut secara pidana maupun secara perdata. Itu. Mereka nih asal-asal ngomong ya, somasi memang hak, tapi kan udah ada imunitas yang Nggak diberikan bisa lo mensomasi. TPPU. Gini ya, di dalam saksi itu ada namanya Undang-Undang Perlindungan Saksi, benar, Bang? Terus Benar. ada juga pidana tentang kesaksian palsu, betul? Betul. Nah, ketika memang kesaksian yang dilakukan BCA ini palsu, bisa disomasi, bisa dipidanakan, betul?
Betul. Tapi ketika dia menjadi saksi, dia dilindungi oleh undang-undang karena dia datang itu diundang ya dengan surat undangan yang resmi. Bahwasanya BCA, coba deh kamu datang ke sini, kamu akan kami jadikan saksi, disinyalir duit itu bergeraknya di BCA loh. Gitu loh. Kita ambil bahasa sederhananya saja ya supaya akrab, karena kalau kita pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar mereka masih gak ngerti. Nah, jadi ya Pasal 87 Mr. Ji, pasal 87 biar dibaca sama yang nonton. Aku tertarik dengan kata-katamu itu. Kayak apa tadi itu? yang mereka nih dikasih pemahaman pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita dibilang buzzer bang, kita dibilang disuap, kita dibilang pendukung abu-abu, kita pendukung anulah inilah itulah, padahal kita menyelamatkan muka persidangan di mata dunia, bukan lagi Indonesia coy. Ini udah sampai negara nih bro, ya udah bukan lagi nih tentang ini Indonesia, bukan. Seluruh orang di dunia ini, bahkan di negara yang di luar Indonesia itu menonton, menyaksikan. Wah, betapa kisruhnya. Ketika hakim sama jaksanya salah, dicerca habis-habisan. Giliran nih kita Mirzani sama pendukungnya ngereok di dalam persidangan, ya wajar lah. Dia dikriminalisasi segala macam. Kesal saya loh. Sebal. Oke. Stop. Sabar. Ada air minum nggak di situ? Ada bang, segalon-galon bang. Nah, oke. Bang Jangan Leo, diminum sampai belum. silakan. Bang Leo, ini. Betul Silakan. itu. Nah, Tuh teman-teman, itu saya ada baca. tuh nah. Pelapor dan atau saksi tidak dapat bang kehalang sama si Nadine. Hei Nadi. Yang mana itu Mister J yang harus naik? Naik dikit kok. Astagfirullahaladzim. Itu memang sudah di sini. Agak geser dikit kok. Lawak. Tapi kira-kira kalau misalnya saldo akhirnya sekitar 10 sampai 15 miliar, nggak jamin aku disomasi itu Bang BCA, cuma karena saldonya terakhir kayak gitu mungkin kan tidak setinggi ucapannya selama ini gitu loh. Makanya Tapi mau mungkin disomasi. Kak, tapi mungkin bukan hanya di sana saja tabungan dia, mungkin ada tabungan yang lain yang tersembunyi, yang terselip gitu. Jadi makanya Bang BCA, kamu dibayar berapa? Kamu mau disomasi loh. Tapi sekarang tuh saksi itu sudah mulai di itu loh, kasihan sudah mulai di tadi sempat lewat di beranda saya itu di apa dikata-katai entah itu akunnya atau belum atau bukan, sudah banyak itu kata-kata di akun Ya kan itu. udah aku bilang, apalagi nih tim war-nya ya. Ini kan yang berseliweran di TikTok nih kan tim war-nya kan. Ya kan? Manusia jadi-jadian semua kan. Yang suka teriak-teriak yang kreak-kreak kayak orang apa kayak gitu kan. Bebaskan, bebas. Ini dibaca dulu dengan lantang dan tegas biar teman-teman pada paham. Kayak mana bang? Ketutup sama Nadine. Nadine ini agak pinggir kan. Itu nggak bisa dipindah-pindah. Mister J itu yang bisa mindahin. Kayak mana itu mau dipindah? Kalau saya gemetar Kak geser ke kiri, kalau enggak naik dulu kak judulnya. Oh, gini. Bisa itu Udah, aku tuh. turun gini, bisa itu dibaca gini. Udah. Ntar. Enggak usah turun kak, aku bercanda kak. Bercanda kak. Ya kak, kenapa sih? Tapi aku bacakan dengan lantang nih, mungkin kalian ada yang matanya korengan gitu kan, nggak bisa baca. Nih aku bacakan dulu ya. Pasal 87 ayat 1 ya. Pelapor dan atau saksi tidak dapat dituntut. Dengarkan aku ya. Dengar. Kreak kali memang telinga kalian kalau kalian masih batu ya. Pelapor dan atau saksi tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana. Nggak bisa nikmir atas laporan dan atau kesaksian diberikan oleh yang bersangkutan. Nah, jadi nikmir kok nggak bisa nikmir ya. Sorry tuh saya ini ya. Yang kedua,
saksi yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah dipidana sesuai dengan ketentuan. Nah, makanya tadi ku bilang, apakah di sini BCA sedang melakukan kesaksian palsu? Tidak. Apakah BCA di situ diundang dengan secara resmi? Iya. Jadi kayak mana cara dia menuntut loh? Disomasi. Nah, maksudku pakar hukum atau PH dia ini, kuasa hukum dia ini harusnya ngasih tahu Mir, Mir, kan kayak gitulah ya, mungkin sapaan akrabnya ya. Mir, kau tuh harusnya tuh tahu Mir. Nah, kalau misalkan saksi kayak gini nggak bisa Mir dilaporin, nggak bisa juga disomasi. Nanti kau juga yang kena lo Mir. Nah, nggak boleh bilang bodoh sih, tapi ya gitulah pintarnya bapak pengacaranya ini, bapak PH-nya ini diiyakan. Ya Allah, kayak mana? Sampai Hotman Paris pun bicara kalau tentang apapun yang terjadi di dalam sebuah persidangan itu aku nggak bisa bantu, karena memang Hotman Paris pun tahu ini salah loh, ada kesalahan, ya. Nah ini tidak, PH-nya ya makin dibikin membara lagi jiwa raganya. Ya Allah, ini bukannya mau membebaskan tapi menjebloskan ini, membusukkan dia loh ke dalam penjara. Capek banget ya. Sian loh. Ya, ini teman-teman ya, ini pemuda intelektual ini meskipun kata-katanya seperti itu tuh benar loh teman-teman. Benar. Iya. Nggak ada yang salah itu. Itu kalau dekat-dekat di sini saya sudah sawer tuh. Sawer 5.000. Saya sawer. Bang Leonardo. Saya sawer. Ya, saya Bang sawer. Leonardo, silakan Bang Leonardo. Saya sawer. Tapi memang susah ngasih taunya. Lanjut Bang Leonardo, gebukin aja hostnya. Jadi sebenarnya itu ketentuan-ketentuan hukumnya itu sudah ada. Cuman ya mau gimana? Bisa jadi itu juga cara pembelaan mereka yang seperti itu bisa jadi juga karena menunjukkan kepanikan mereka, nggak punya bukti dan segala macam. Contoh, tiba-tiba mereka cabut gugatan prestasinya. Alasan mau fokus untuk perkara Ya, pidananya. padahal nggak cukup bukti. Kalau mereka yakin kan sebenarnya diteruskan aja. Kalau mereka yakin, tapi kan ya itu tadi mereka tidak Keyakinan mereka yakin, kurang, maka- benar. maka mereka cabut akhirnya itu perkara prestasinya. Sebenarnya udah kebaca kok, kalau advokat itu pasti bisa kebaca. Mereka gugat itu supaya mau ada kesempatan untuk bertemu, mediasi, berdamai. Ternyata Ya. religiusnya kan nggak mau datang. Ya dia Bang, dia Bang. nggak mau berdamai, makanya dia nggak mau datang. Makanya Iya. dia Bang ngamuk-ngamuk. Leonardo, Siap. Bang Leonardo mau tanya lagi, gini. Kalau misalnya ya ternyata kemudian terdakwa MM itu minta RG, restorasi justice, itu kira-kira bisa dinamaikan nggak? Kok suaranya kecil? Masalahnya bang, ini kan ada TPPU-nya. TPPU itu kan nggak bisa di RJ. Restoratif justice itu kan hanya tindak pidana ringan bang. Kalau misalnya gini, pihak terdakwa itu minta negosiasi, oke, aku kembalikan uangnya semua gitu. Kira-kira gimana, Bang? Ya masih nggak bisa lah. Pengembalian uang itu hanya menjadi hal yang meringankan buat dia. Gitu. Tapi kalau untuk menghapuskan pidananya enggak. Iya nggak bisa, iya. Karena Karena unsurnya delik udah aduannya terpenuhi kan semua. satu, TPPU. Udah terpenuhi semua. Oke, ini teman-teman dengerin dulu. Sebentar ya, Krayon sebentar ya. Ini ada yang banyak nih tentang laporan terkait dengan dugaan adanya yang di flash disk itu ke KPK. Ini saya lanjutkan ya. Menurut pendapat Bang Leon, Ya dia melapor sah-sah aja, tapi gini kawan-kawan, dia kan melaporkan soal flash disk. yang dia kan melaporkan soal perekaman secara ilegal. Lah, apa bedanya dengan dia yang melaporkan ke KPK? Buktinya kan juga rekaman secara ilegal itu kalau kita mengikuti pola pikirnya mereka ya. Ya, Nah, mengenai laporan itu sah-sah aja, pengaduan-pengaduan ke KPK itu sah-sah aja, dan sudah benar ketua majelisnya nggak mau memutarkan itu di persidangan. Serahkan ke aparat penegak hukum biar aparat penegak hukum menelusuri benar nggak itu.
Nah, tapi itu menurut mereka hakim jadi salah loh, menurut mereka lah ya. Lah kan ada Ya aku kan- bilang, Bang. Kan mereka Memang kita tuh susah, Bang, ngomong sama yang bukan manusia. mereka itu kan selalu berpikir sebaliknya, Bang. Mereka tuh selalu berpikir sebaliknya. Kalau keinginan mereka nggak dituruti kan selalu beranggapan, nah ini salah, ini salah, hakimnya sudah memihak bla bla segala macam. Padahal hakimnya itu sudah benar. Ya kamu kasih ke aparat penegak hukum aja. Biar aparat penegak hukum memverifikasi itu benar atau enggak. Tapi konsekuensinya nanti, selama ini kan sudah dituduh, jaksa nerima suap, hakim nerima suap. Ketika nanti KPK menyatakan, contoh, berdasarkan hasil penelusurannya mereka, full bucketnya mereka, ternyata nggak memenuhi syarat untuk naik penyelidikan. Ya siap-siaplah kalian-kalian yang nuduh-nuduh itu bisa dilaporkan laporan palsu. Bang Leonardo, Bang, Siap. mohon maaf ya. Polisi menerima suap, jaksa menerima suap, hakim menerima suap, sinyal menerima suap, BCA menerima suap, ChatGPT menerima suap, Google menerima suap, Bang. Jangan salah. Stop. Masih ada lagi. Ini undang-undang ini salah ini. Ya undang-undang TPPU-nya menerima suap itu berarti. Tapi Bang, maksudnya gini, Bang. Kan memang dari mereka sendiri kan waktu itu kan menyalahkan, ya harusnya kalau nggak takut kenapa nggak mau diputar loh gini loh. Nah, aku kan sudah menjelaskan kepada mereka yang ternak-ternak Nikibul yang otak-otaknya agak setengah seperempat itu ya, Bang. Aku bilang gini, apabila ingin melakukan pemutaran terhadap barang bukti yang lain, maka harus dilaporkan terlebih dahulu. Benar tidak sih? Kita daftarkan terlebih dahulu bahwasanya ini adalah bukti sekian-sekian. Aku mencoba untuk menginginkan ini menjadi salah satu bukti nanti diputar di persidangan. Itu kan harus dilaporkan dulu, harus diinikan dulu, didaftarkan dulu. Baru nanti ketika para penyidik atau hakimnya mengiyakan, baru bisa. Tapi kan di situ juga sudah dijawab sama hakimnya. Nanti kamu kan punya waktu untuk membuktikan. Nah, di situ kamu tinggal kamu putar sendiri saja. Kan sudah dijawab loh seperti itu. Tapi bebalnya ternaknya ini susah dikasih tahu. Apalagi tuh si rombongan war-war-warnya ya. Gak bisa ini. Kalau misalkan gak ada sogok menyogok suap menyuap nih, gak mungkin lah bakalan takut ketar-ketir. Ya lu kalau misalkan nggak ngerti nggak usah ngomong deh, betul. Makin lu kayak gitu makin kelihatan kalau yang mendukungnya itu nggak ada otaknya semua, otaknya nggak ada. Oke, pemuda intelektual minum dulu. Ini ada saya kasih kesempatan. Ini untuk Krayon. Ini yang serius ini Krayon. Serius, pertanyaan serius untuk edukasi. Silakan Krayon. Masih aja belum nanya, gue mau jawab apa? Oke. Tanya. Oke, aku mau tanya kamu nih terkait dengan pasal 87 ini menurut kamu gimana? Disuap itu, udah disogok itu, udah dibayar apa sih abang nih? Ribet banget sih Bang Zini. Dia tadi ditanyain mulu. Mister jadi marahin pemuda. Nggak apa-apa. Nanti ganti. Kadang-kadang juga saya pengen Tadi dimarahin. pertanyaan, Kan Bang, selama tadi ini pertanyaan, Bang. saya selama ini kan suka marahin, jadi sudah nggak apa-apa. Terima kasih telah marahin aku, itu vitamin buat aku. Galau. Ya Bang semuanya Deddy. udah disuap kok, udah disogok. Tidak apalagi ini Iya. yang bikin undang-undang nih, yang bikin pasalnya nih pasti disogok nih. Sama RG sama abu-abu nih, pasti ini yakin nih. Kami sebagai ternaknya Nikibul kami meyakini ini sudah disogok. Yang bikin room ini udah disogok, yang ngomong nih pun udah disogok nih, ngeri nih. Teman-teman, ini saya ya di sini nih kehadiran Bang Leonardo, ini seorang praktisi hukum yang punya pengalaman begitu banyak. Saya juga sempat mengambil beberapa VT-nya, saya tayangkan. Mungkin teman-teman ya silakan yang belum follow silakan di-follow ya. Ini dialog ini ya teman-teman, dialog ini jarang-jarang terjadi ya. Ahli hukum yang sependapat jarang-jarang terjadi. Yang ada itu berbeda pendapat, tahu-tahu memunculkan asumsi. Saya tidak mau itu. Nah sekarang mumpung ada di sini, saya minta teman-teman yang mendengarkan ini, kalau ini Komal bagus, tulis bagus. Kalau tidak, tulis tidak. Silakan teman-teman.
Ya Komalnya bagus, akunya yang nggak bagus karena aku terlalu lantang berbicara, lantam juga mulutnya. Ini kalau Anda mengatakan bagus, nanti saya akan berbincang-bincang secara rutin dengan Bang Leonardo, ya. Ini bukan memihak kepada siapapun, bukan, tetapi ini logika hukum. Jadi hukum sebenarnya itu logis, ya. Hukum itu logis. Nanti pasti akan dijelaskan semuanya. Aturan itu logis dan semua di Indonesia ini ada aturannya. Nah, yang tidak logis itu kadang-kadang otak kita, gitu loh. Oke, ini Enggak, ada otak Bang kita Dedi. bang, otak ternaknya bang, mohon maaf, otak kita enggak bang. Oh ya, oke. Otak sana lah. Aku nggak mau ini. Oke, Bang Dedi Setiawan. Ini ada Bang Dedi nih yang melalang buana ke sana kemari di berbagai debat. Silakan, Bang Dedi. Iya, Mr. Z kebetulan baru masuk. Ini tentang apa, Mr. Z, yang perlu dikomentari, Mr. Z? Tentang apa, Mr. Z? Soalnya baru Ini lewat nih. Ini begini, tadi kan sudah dibicarakan sebenarnya ini. Itu BCA menerangkan data atas permintaan penyidik, tapi BCA-nya diserang. Kemudian dianggap BCA juga sudah tidak aman. Nah, begituin. Makanya kita bacakan nih di sini nih dengan pasal 87 UU TPPU. Pendapat fenomena ini apa untuk Bang Dedi? Monggo. Iya, Mr. Z, betul. Kan dalam rangka pro justisia atau penegakan hukum, ya aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, nah, itu punya kewenangan untuk meminta data-data yang dibutuhkan, dan itu harus diberikan karena kalau tidak nanti dianggap merintangi penyidikan. Malah bisa kena pidana pula tuh kepada pihak-pihak yang tidak mau memberikan data-data tersebut. Jadi kalau Bak BCA itu ya memang harus melakukan itu karena ini terkait tentang penegakan hukum dan sudah ada juga dasar hukumnya. Mungkin yang Mr. Z sampilkan inilah dasar hukumnya. Cuma yang menjadi mirisnya jangankan meminta ini ya Mr. Z ya, mutasi rekening, dia melakukan penyadapan pun juga boleh Mr. Z. Apalagi cuma hanya meminta mutasi rekening, dan itu juga sudah diatur juga, dasar hukumnya sudah ada. Kemudian kenapa ini menjadi heboh seperti ini? Karena yang kita lawan ini atau yang sedang berperkara ini kan orang terkenal, orang ternama yang kebetulan posisinya terdakwa. Nah, di mana-mana yang namanya terdakwa itu sudah pasti berusaha untuk melakukan pembelaan walaupun nggak punya dasar. Nah, karena ini mengingat dia adalah seorang terkenal, terkemuka, mempunyai fans, saya katakan fans ya, fans. Karena ini penting gitu loh. Kalau fans ini kan ibaratnya sudah menjadi udah menjadi dekat walaupun nggak pernah ketemu, tapi mereka sudah punya hubungan emosional dengan yang dipujanya, sehingga mereka ini akan bereaksi ketika si orang yang dipujanya ini terlibat kasus gitu. Nah, karena posisinya yang dipuja ini, si artis ini sekarang menjadi terdakwa, kita kan sama-sama tahu yang namanya terdakwa itu kan selalu ingkar, punya hak ingkar kan gitu kan. Nah, efeknya tentu ada dong pasti, yaitu akan akan membangun suatu pergolakan dari para fans-fansnya ini. Dan saat ini kita lihat mereka memang sedang bergejolak kan. Di sosial media mereka membanjiri gitu. Nah, cuma itu aja yang menjadi masalahnya di situ, karena narasi terdakwa ini tidak betul, karena dia memang punya hak ingkar. Dampaknya seperti ini yang sekarang kita rasakan ini gitu. Jadinya pembodohan publik gitu. Nah, tapi apakah ini bisa kita hindari? Tidak mungkin kita bisa hindari. Karena apa ya? Karena yang berperkara, yang jadi terdakwa sekarang orang terkenal. Dan orang terkenal ini sekarang sedang berusaha membela diri bagaimanapun caranya. Dan ini akibatnya membuat para fansnya bergejolak di sosial media. Nah, begitu aja sebenarnya alurnya, rodanya berputar itu. Nah, kapan ini bisa bereda? Kapan ini bisa berakhir? Kalau menurut saya nanti setelah vonis, mungkin dia banding,
saya harap ketika proses banding itu sudah mulai mereda yang kayak begini, media sosial ini tidak terlalu diramaikan lagi dengan kebodohan-kebodohan seperti ini, hujatan seperti ini, karena mungkin prosesnya tidak banding itu kan tidak diliput, nggak seperti saat sidang di pertama ini ya, tingkat pertama kan. Begitu saya analisis saya Mr. Ji. Jadi untuk menjelang sampai ke sana, jangan heran lah teman-teman, jangan heran, jangan pusing. Kita edukasinya normatif aja, untuk setidak-tidaknya mencerahkan, ya kan. Tapi jangan pernah berharap mereka tuh bisa sadar, gak mungkin, karena posisinya memang dia sudah di sana sejak awal, fans. Bahkan ada yang mendeklarasikan garis keras, ya kan. Jadi salah juga kalau kita memaksakan mereka untuk mengikuti apa kemauan kita, karena doktrinnya memang udah dari sejak awal itu sudah terbangun, harus membela. Walaupun salah tetap harus dibela. Kebetulan terdakwa juga menunjukkan karakter dan sikap seperti itu kan. Jadi contohnya hal kecil aja lah, sederhana aja kayak endorse, udah jelas diskon misalnya kan. Itu kan udah jelas diskon. Tapi dia menggiring itu ke endorse. Nah, padahal si fakta persidangannya sudah jelas tuh. Itu bukan endorse, tapi itu adalah diskon untuk semua orang pada saat itu. Tapi apa yang terjadi? Tetap aja mereka kayak kalau dibilang SDM rendah, ya kayak gitulah mungkin. Tapi saya pikir bukan SDM rendah. Ya memang mereka kerjanya ya kayak gitu. Yang narasi yang bagus mereka ambil, yang nggak bagus mereka nggak pernah mau nyebut, gitu aja. Nah, apakah itu perlu kita tanggapi berlebihan? Nggak usah, biarin aja Mr. Z, karena nggak mungkin bisa kita luruskan itu. Memang apalagi ada istilahnya buzzer ya. Kita kan nggak tahu nih, mereka nih kan ada yang natural, beberapa jenis pendukung NM ini. Pertama ada yang memang natural fans sejati, ada penyusup ini yang memanfaatkan kepentingan dari kasus ini untuk mendapatkan misalnya popularitas melalui follower, atau mungkin ada gift juga, ada nilai ekonomisnya, atau juga mereka berharap dipanggil di media. Nah, seperti itu Mr. Z analisisnya. Oke, ini saya sambung lagi dengan apa yang diucapkan oleh Dedi Setiawan tadi. Di sini ada Bunda Malai mengatakan, saya dengar diskonnya khusus buat Niki. Apa benar itu diskonnya hanya buat Niki? Kalau benar dasarnya ucapannya siapa? Kalau tidak benar, dari mana? Silakan. Oh iya, saya. Ya ibu tadi itu baca aja tuh. Udah banyak kok VT-VT-nya, kalau dia mau dia DM aja, nanti saya kirimkan VT-nya, jelas di situ. Saksi PT Bumi Parama Wisesa itu menyatakan memang itu bukan untuk Niki aja, untuk semua orang. Promo itu, dan di kini nggak pernah kesepakatan endorse tuh, nggak ada kata saksi. Dan Niki pun mengupload ke YouTube juga, itu kan inisiatif dia sendiri, gitu. Jadi sebenarnya sudah jelas jawaban ini, nggak perlu diperdebatkan lagi. Tapi bisa aja ibu ini nanti dia tak mau tahu kan. Kita lihat aja nanti seperti apa. Maksud saya ucapan Pak Bambang itu dari developer itu pada saat sidang dengan Nikita menjadi saksi, atau saat sidang dengan Pak betul. Iya betul. Mr. Zupa saya sampaikan. Itu ketika dia sidang menjadi saksi atas nama terdakwa Ismail. Di situ keterangannya ada jelas, itu lengkap, dan itu sudah menjadi fakta itu. Terima kasih Mr. Oke, saya sampaikan sama Bunda Malai, kalau Bunda Malai itu ngikutin sidangnya Nikita, tetapi tidak ngikuti sidangnya asistennya. Nah, inilah pertanyaannya. Jadi saya jelaskan nih, di sidang terdakwanya Mail juga dipertanyakan ini, dan semua sudah dijelaskan di situ. Yang nanya justru pengacara atau penasihat hukum dari Mail, menanyakan terkait dengan diskon ini. Udah clear ya Bunda Malai ya, nggak usah marah-marah, santai aja. Bos, aku udah ada jawaban. Aku nggak dikasih ngomong. Silakan untuk Bang Dedi Setiawan.
Salah. Salah, Silakan untuk Pak Nir silakan Pak Nir. Salah lagi. Salah. Oke, ya krayon ayo krayon. Ngambek nanti. Iya, aku ngambek kan. Ya jadi gini kan, kalau dengarkan, kalau ngelihat sidang gitu kan, misalkan ada saksi, kita dengarkan saksinya. Kalau nggak ada endorse, kalau itu diskon ya diskon gitu loh. Kecuali kalau Nikita Mirzani ini ngomong, wah ini saya di endorse gitu loh, tapi dia nggak melampirkan surat atau berkas atau pembuktian gitu loh. Oh ini ada suratnya, ini ada buktinya, ini ada atau ada tanda terimanya gitu ya, saya tuh di endorse gitu kok. Tapi kalau dia hanya bilang saya di endorse di atau di YouTube, itu tidak diyakinkan oleh JPU atau sama hakimnya gitu loh, karena yang menurut benar itu sama ininya yang di pernyataan saksinya, karena dia menerima berkas, dia nggak punya surat tanda terima dari Nikmirnya juga gitu loh. Jadi cuma ngeles doang dia gitu loh. Iya. Kali ini saya sependapat. Ya, Jadi saya mau tanya, jika misalnya itu endorse, apa ada implikasi pajak nanti di dalamnya? Adalah kan ini kan apa namanya kerjasama gitu kan. Tapi nggak tahu datanya sama Bang Z. ada. Itu kemarin tuh endorse-nya ada dikirim ke saya 50% sebagai pajak pengamatan. Sebagai pengamat. Nah, untuk Bang nih Bang, misalkan Bang nih, apapun banknya, Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BRI, Bank Nier gitu kan, kalau ada surat dari penyidikan atau nasabahnya terlibat kasus apa TPPU atau koruptor, itu bank itu tidak bisa melindungi nasabahnya gitu loh, karena dia harus patuh dengan hukum gitu sama undang-undang gitu loh. Kalau nasabahnya ada indikasi apa namanya tindakan kejahatan di rekeningnya, ya harus si bank manapun juga harus berpasrah diri gitu loh. Kalau dia memintakan printan rekening, ya harus di print gitu loh. Apapun banknya ya, bukan BCA doang, mau Mandiri, mau Bank Utuk gitu kan. Jadi jangan framing Bank BCA ini nggak amanah gitu. Semua itu amanah, patuh dengan hukum dan undang-undang. Oke, untuk Krayon, tolong ini Krayon dibacakan Krayon biar teman-teman yang tadinya tidak tahu menjadi tahu Krayon. Aku kalau baca, aku nggak bisa baca loh Bang, ini Bang. Dalam hati aja bacanya. Baca dalam hati memang bisa didengar tuh. Gue males baca Bang. Nir, bacain Nir. Aduh, untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta pihak warga kebaca memberikan keterangan secara tertulis kekayaan dari A. Orang yang telah dilaporkan oleh PPATK atau penyidik, B. Tersangka, atau C. Terdakwa. Oke, artinya penyidik punya kewenangan kan? Betul. Oke. Silakan untuk mungkin Bang Leonardo untuk menjelaskan ini Bang Leonardo, karena banyak ini bukan cuma 1, 2, 3 orang, ribuan orang menuju ke akun BCA dengan membuli BCA Bang Leonardo. Ya, jadi ini kawan-kawan sekalian ya, mau ente ke Bank Mandiri ke Bank BNI selama itu masih bank yang ada di Indonesia, dia harus tunduk pada ketentuan pasal 72 ayat 1 ayat 2. Dan ketentuan rahasia bank itu tidak berlaku dalam perkara tindak pidana pencucian uang. Itu sudah ditegaskan dalam pasal 72 ayat 2. Dan di penjelasannya sudah ditegaskan, pihak pelapor dalam hal ini itu bank, dia tidak berlaku ketentuan rahasia bank yang